Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Saya dengar Bapak akan melakukan praktek pembelajaran ya Pak? Iya betul Bu. Seperti yang saya utarakan kemarin, saya meminta Ibu Farida untuk mengobservasi kegiatan saya nanti di kelas 5. Oh iya, di kelas 5. Apa yang akan Bapak sampaikan nanti mata pelajarannya Pak? IPAS Bu Oh rencananya. IPAS ya. Bapak ingin saya membantu mengembangkan untuk kompetensi yang mana Pak? Ada beberapa kompetensi Bu, diantaranya nanti yang ingin saya dimintakan observasinya adalah kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial dan profesional Bu. Oh iya. Dari kompetensi ini bagian mana yang nanti Bapak ingin saya yang mengamatinya? Dalam memimpin proses kegiatan pembelajaran Bu. Dalam pemimpin kegiatan. proses kegiatan pembelajaran. Berarti itu masuk kompetensi yang mana itu Pak? Masuk kepribadian? Profesional Bu. Profesional. Oh iya, masuk di keprofesionalan. Ya. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Terhadap pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Ya, penilaian yang saya masuk sini Bu adalah tentang proses kegiatan pembelajaran siswa yang asalnya kegiatan ini berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Oh ya, yang asalnya metode yang digunakan itu banyak guru yang melakukan. Sekarang Bapak ingin siswa yang lebih aktif melakukan pembelajaran. Iya. Oh iya, bagus sekali Bapak. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bapak? Saya sangat mengharapkan Bu, harapannya dapat menuntaskan masalah yang terjadi di kelas saya ini, kelas 5 ini, baik itu tentang pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lainnya Bu. Oh iya. Apakah ada penilaian yang akan saya lakukan? Ini saya minta bentuk penilaiannya Pak? Ya, bentuk penilaiannya akan saya lakukan untuk mengobservasi Bapak. Ada lembaran observasinya ini Bu. Ini saya serahkan Bu ya. Saya lihat dulu ya Pak ya. Ya, observasi kelas. Oh iya baik. Nanti akan saya bantu untuk mengobservasi tentang kegiatan yang akan Bapak lakukan. Oke, terima kasih banyak Bu. Setelah saya amati tadi Bapak tentang lembar observasinya, bagaimana Bapak tentang rencana akan melakukan praktek ini? Oh iya Ibu, saya akan melakukan praktek pembelajaran IPAS Bu. IPAS itu singkatan dari Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh ya, berarti gabungan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ya, betul sekali Bu. Iya. Bagaimana dengan RPP atau modul ajar? Apakah sudah siap? RPP beserta modul ajarnya insya Allah sudah siap Bu. Berarti nanti saya akan mengamati bagaimana lembar observasi dengan RPP-nya ya Pak ya? Ya. Kemudian di RPP Bapak itu apakah sudah terdapat pernyataan disiplin positif, kontrol sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi? Iya Bu, insya Allah sudah ada di sana, lengkap sudah Bu. Oh ya, apakah sebelum kita memulai kira-kira ada masalah tidak untuk kita pecahkan bersama? Begini Bu ya, saat pembelajaran di kelas ada saja tidak banyak Bu, hanya beberapa anak yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini bukannya ada orangnya tapi suka mengganggu teman-temannya. Oh ya, berarti bercakap, bukan mengganggu secara personal, bisa ngobrol sama teman yang ngobrol gitu. dengan teman di sampingnya ya Pak ya. Iya. Sehingga menurut Bapak tidak mengganggu yang lain. Mengganggu yang lain, dan anak tersebut tidak mendengar, otomatis kan tidak mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Iya. Oke. Menurut Bapak itu hal yang mengganggu sekali atau bagaimana? Betul Bu, saya heran kenapa sampai seperti itu Bu, bisa terjadi seperti itu. Menurut Bapak pembelajaran seperti apa yang Bapak inginkan
saat ini? Saya ingin semua murid saya mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Oh iya, yang anak-anak ada yang ganggu ya, teman. mengganggu teman, bercakap-cakap Iya. sehingga temannya merasa terganggu. Apakah hal tersebut selalu ada di setiap pembelajaran Bapak? Tidak, Bu. Tidak ya? Oh iya. Seingat Bapak nih, masalah tadi, apakah itu baru terjadi atau sudah lama? Sepertinya sudah sering terjadi itu di kelas-kelas sebelumnya kan. Dia kan ada kelas 1, di kelas 2, kelas 3. Memang itu aja orang-orangnya yang sering melakukan. Oh, berarti terfokus pada anggap misalnya 1 atau 2 orang yang Iya. melakukan itu. Oh iya. Iya, iya. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, Bapak apakah ada mengamati mengapa mereka jadi seperti itu? Mungkin karena kita ini kan masih pedesaan, Bu. Ya. Rata-rata orang tua murid itu tidak kumpul sama anaknya, bekerja di luar kota. Mereka kayaknya kurang kasih sayang, mungkin bisa begitu. Kemudian kurang perhatian dari orang tuanya. Itu yang kebanyakan, Bu, yang masalah yang terjadi. Berarti itu faktor dari orang tua sehingga mungkin dia terjadi permasalahan seperti yang Bapak ceritakan tadi. Iya. Kemudian dalam kaitannya dalam hal pembelajaran Bapak, anak-anak yang suka mengganggu temannya tadi, apakah dia bisa fokus atau tidak dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan? Sebenarnya itu adalah tantangan bagi seorang guru, Bu. Kita harus bisa mengkondisikan anak kita walaupun dia ada masalah, walaupun dia kurang semangat untuk belajar. Itu tanggung jawab dari gurunya, tergantung kita, Bu. Kalau kita bisa mengkondisikan, insya Allah bisa aja. Sebab yang bermasalah ini tidak semuanya, hanya sebagian kecil aja, Bu. Ya, sebagian kecil. Berarti itu penerapannya nanti berpengaruh terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Bagaimana Bapak bisa mengatasi pembelajaran tersebut supaya anak itu bisa fokus terhadap kegiatan yang Bapak lakukan? Kita ada beberapa cara mungkin supaya dia terfokus. Dia kan anak-anak ini menyukai pembelajaran itu yang bervariasi. Ada unsur hiburannya juga dan ada menggunakan teknologi, Bu. Seperti video, kita ambil aja video di YouTube itu yang sesuai dengan tema pelajaran kita, Bu. Nah, dari yang Bapak ceritakan tadi, ada tidak perbedaan sebelum Bapak menggunakan video dengan sesudah Bapak menggunakan video terhadap anak yang suka mengganggu temannya tadi? Tentu saja ada, Bu. Dia lebih fokus, Bu, melihat. Karena kita ketahui bersama pengaruh teknologi sekarang ini sangatlah luar biasa untuk bagi dalam kehidupan anak-anak kita, Bu. Hampir pagi siang malam mereka menggunakan teknologi HP ini untuk bermain. Mungkin ada yang belajar, tapi kebanyakan bermain, Bu. Jadi kita sebagai seorang guru mendorong mereka, memotivasi mereka untuk menggunakan alat-alat yang teknologi yang canggih ini dalam hal-hal yang positif. Kita arahkan saja misalnya di grup WA kita itu bukan misalnya judulnya tentang teknologi. Jadi mari kita kirim aja di linknya video di grup kita itu agar dia bisa nanti kita berikan tugas besok kalian amati apa saja ya isi dari video tersebut. Jadi mereka ada rasa tanggung jawabnya, Bu. Nah, berarti dari jawaban Bapak tadi, Bapak sudah menemukan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Iya, Bu. Ya kan, Pak? Betul, iya. Iya. Nah, dikira-kira sebelum Bapak melakukan pembelajaran dengan menggunakan video, YouTube atau teknologi yang lain, sebelumnya kan Bapak menggunakan dengan metode Konvensional aja. ya, ceramah atau konvensional. Iya.
kira-kira dari metode ceramah atau konvensional itu Bapak merasa diri Bapak itu di angka berapa? Kalau misalnya dari 1 sampai 10. Karena ini baru-baru saja mungkin saya menyadari aja kemampuan saya paling ya 65 sampai 80 aja, Bu. Oh iya, dari 1 sampai 10, Pak. Iya. 6 6,5. angka 6,5. Oh ya, 6,5 ya. Berarti apakah Bapak ada usaha atau mungkin upaya untuk menjadikan 6,5 itu ke angka 10? Tentu saja, Bu. Sebagai seorang guru yang sudah yang profesional, saya akan mencoba melakukan hal-hal baru, terobosan bagaimana caranya agar mereka lebih semangat belajar, termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan suasana yang menyenangkan. Dengan menggunakan YouTube mereka lebih fokus, Bu. Wah, ini rame nih. Nah, apalagi ditambah dengan apa kuis atau apa yang sesuai dengan tema pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Berarti Bapak akan berupaya konsisten melakukan kegiatan seperti itu ya, Pak? Iya. Iya. Cuma harapan saya di sekolah nanti ada LCD. Oh, Kemudian ya, LCD ini dalam penggunaannya nanti saya minta arahan dari teman-teman sejawat untuk belajar bagaimana operasionalnya. Saya masih kurang bisa, Bu. Oh iya, Gitu. ya. Itu menjadi acuan nanti bagi kita bersama bagaimana untuk menindaklanjuti permasalahan seperti itu, Bapak. Iya, iya. Berarti sudah clear, Pak? Ya, permasalahannya? Sudah. Iya. Saya sangat plong ini bisa menyampaikan kepada Ibu. Bapak bisa menemukan sendiri jawabannya. Iya. Dan saya juga bisa membantu bagaimana Bapak untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Iya, Bu. Kalau boleh tahu kapan Bapak akan menerapkan pembelajaran Secepat mungkin ini, Bu. Mungkin mulai hari Senin ini sudah. Oh iya. Apalagi murid kelas 5 ini dalam bulan ini akan ada simulasi ANBK, Bu. Oh, iya, Saya merasa sebagai wali kelas 5 sangat mengharapkan nilai-nilai anak saya itu lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, Bu. Iya. Mudah-mudahan mencapai target ya, Pak ya. Iya, amin. Iya, oke. Nanti saya akan mencoba untuk membantu Bapak untuk mengobservasi pembelajaran Bapak. Iya. Nanti bisa dikonfirmasi dengan saya, Bapak. Iya, gitu. Waktu yang hari Senin nanti. Iya. Jadi saya sudah bisa menyiapkan lembar observasi dengan RPP-nya, Bapak ya. Iya. Dan mudah-mudahan solusi yang Bapak dapat sendiri dari permasalahan tadi bisa segera teratasi dan tetap semangat dan berinovasi untuk anak-anak kita. Insya Allah, Bu. Iya. Mohon doanya ya, Bu. Iya, saya juga akan berusaha untuk mencoba membantu Bapak dengan menggunakan lembar observasi yang sudah Bapak serahkan ke saya untuk menemukan kenali tentang pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Oke. Kemudian hal ini nanti mungkin apakah akan Bapak terapkan terus menerus atau bagaimana? Setiap langkah-langkah yang akan saya pelajari, Bu. Saya kan orangnya suka mencari-cari informasi. Oke. Jadi saya itu misalnya cara ini tidak bisa, saya akan coba cara-cara lain. Oh, iya. Supaya agar pembelajaran yang saya terapkan supaya disenangi dan menyenangkan, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik dengan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah ini, Bu. Oke. Saya tunggu kabarnya, Bapak. Iya, nanti. Jadi kita akan melaksanakan observasi dan saya akan mencoba untuk membantunya. Nanti akan kita tentukan berapa jam untuk pembelajarannya. Iya. Oke, saya kira begitu, Bapak. Terima kasih dan semoga sukses. Amin. Dan anak-anak bisa lebih happy, bisa lebih fokus pada pembelajarannya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, lengkap ya. Alhamdulillah.
pada pelajaran yang dulu-dulu kita sudah mempelajari masalah bunyi dan sumber bunyi, dan pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu teknologi untuk kehidupan. Kalian tentu sering mendengar istilah teknologi, tapi artinya belum tahu lah. Nah, teknologi itu, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Pengertian lainnya adalah pembahasan sistematis atas seni terapan ataupun pertukangan. Hal ini juga mengacu pada literatur dari Yunani yang kemudian menyinggung mengenai teknologi yang berasal dari kata teknik dan bermakna wacana seni. Wacana itu istilah bahasa pembicaraan, hal-hal yang mengenai tentang seni. Kemudian jenis-jenis teknologi itu ada berbagai macam. Di antaranya satu, teknologi dalam bidang informasi. Kita ada kalau di rumah punya televisi. Nah, ya televisi, kemudian komunikasi. Apa yang setiap hari kalian pakai itu handphone. Nah, kalau zaman dulu kan pakai telepon. Orang-orangnya aja punya. Zaman sekarang ini hampir setiap rumah mempunyai, bahkan satu orang aja ada yang mempunyai 4-5 biji HP. Nah, kemudian teknologi dalam bidang transportasi. Zaman dahulu paling kendaraan yang tidak terlalu cepat. Sekarang ada kereta api cepat, pesawat terbang. Nah, kemudian di air itu ada speedboat yang lebih cepat dari chase kemudian mobil balap, ya Allah, motor GP balapan. Nah, kemudian teknologi dalam bidang pendidikan, ini macam-macam juga ini. Kemudian teknologi bidang kesehatan, ada alat untuk melihat penyakit yang ada di dalam diri, bisa, yang di otak bisa, saking canggihnya. Operasi macam-macam, operasi plastik supaya hidung jadi mancung. Ya Allah, yang yang kendur-kendur bisa dioperasi supaya kencang. Nah, ada lagi hidung yang tak ke dalam, bisa mancung, macam-macam. Kemudian misalnya ada teh lalat, dari sini ada bungas misalnya, anak dilepas bisa sekarang karena adanya kemajuan dalam bidang kesehatan. Kemudian ada alat-alatnya juga skincare. Ya Allah. Nah, kemudian teknologi dalam bidang konstruksi. Nah, ini bangunan. Macam-macam untuk mempermudah para pekerja sekarang ini. Pakai alat untuk pertanian, ada juga. Dulu manual pakai alat yang itu kalau bahasa Banjarmasin tajak. Nah, kemudian pakai pacul itu cangkul. Nah, kemudian sekarang ini sudah maju, mereka banyak alat-alat yang menggunakan teknologi, traktor, bahkan menanam padi pun sekarang ada sudah menggunakan robot. Pakai mesin, nggak ada lagi lapah, tidak lagi capek. Kita ada sudah alatnya, tinggal ditaruh aja bibitnya, jalan malah rapi daripada manusia. Luar biasa. Kemudian dalam bidang arsitektur ini mengenai masalah bangunan. Ya, bangun gedung-gedung. Nah, supaya megah kan kayak apa caranya? Ini para arsitektur. Ini ada kok ini nanti kuliahnya. Arsitektur ini dalam bidang arsitek. Mungkin di antara kalian nanti ada yang pengen jadi arsitektur. Rida misalnya, atau Paisa membangun misalnya di desa kita ini
kalian ingin membangun pasar bertingkat, di bawah belanja spesial makanan-makanan misalnya, di tengah apa, baju, pakaian, kosmetik, di atasnya lagi toko-toko mainan, di atasnya lagi hiburan misalnya. Nah, kemudian ada lagi teknologi dalam bidang artificial intelligence. Luar biasa canggihnya nih di HP, bisa. Ini di HP ini nih. Ini hanya aja Bapak masih kurang tahu juga masalah AI ini. Selanjutnya, jangan tegang. Bawa senyum dulu. Nah, semua yang teknologi ini tentunya ada manfaat-manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Satu, memudahkan kita untuk menerima informasi. Televisi, dengan adanya televisi, segala kejadian yang di kampung, di dalam negeri, di luar negeri bisa kita lihat. Hendak menonton bola, kada perlu lagi kita ke lapangan, atau ke Barcelona, atau ke Inggris, atau ke Italia. Di TV aja ada sudah. Nah, kemudian memudahkan kita berkomunikasi. Dulu lah, waktu Bapak masih kecil lah, saudara Bapak tuh kan tinggal di Jawa. Nah, dulu tuh pakai surat sampai berapa hari hanya sampai. Itu pun belum tentu. Kalau sekarang kita dengan adanya informasi melalui handphone itu sangat memudahkan. Bahkan handphone ini selain bisa untuk chatting, bisa juga memakai PC atau video call. Nah, kelihatan nih, oh, kakak ulun sekarang lebih gemuk misalnya, dulu kurus. Nah, ketahuan. Mas sekarang nih ubanan kakak ulun di sana, nah tua sudah. Nah, bisa jadi dengan adanya alat komunikasi ini memudahkan kita berkomunikasi. Bila misalnya kangen, abah misalnya orang tua kita tinggal di Banjar misalnya, atau di mana, tinggal telepon. Yang penting ada kota internetnya, ya kan? Nah, kemudian dengan teknologi ini manfaat lainnya adalah belanja lebih praktis. Nah, tentunya Bapak sudah tahu semuanya, termasuk Bapak sendiri menggunakan belanja online. Contohnya apa? Belanja di Shopee dan di TikTok. Nah, di situ banyak diskonnya macam-macam. Itu mempermudahkan kita. Kita tidak perlu lagi pergi ke pasar, apalagi ke mall. Tidak perlu lagi, karena kita bisa dari kamar pun kita bisa ketik apa keperluan kita. Misalnya kalian sekolah ingin membeli buku pelajaran misalnya, atau warna untuk menggambar yang bagus misalnya, cari alat warna yang bagus misalnya. Noh, keluar deretannya, tinggal pilih aja yang mana yang paling banyak dibeli orang, ya kan? Berarti kemudian baca juga komentar-komentar dari netizen. Oh, ini bagus nah. Nah, gampang kan? Jadi teknologi ini sangat memudahkan kita. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah belanja lebih mudah. Sama tadi, kurang lebih dengan yang poin yang ketiga tadi. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh teknologi. Nah, itu ada telepon. Nah, zaman dulu kebanyakan orang menggunakan yang ini aja. Belum ada handphone. Nah, belum ada iPad, belum ada Android. Nah, kemudian ini ada kalau ini teknologi dalam bidang apa tadi? Komunikasi. Kalau yang ini teknologi dalam bidang arsitektur. Karena ini harus mempunyai keahlian dalam merancang
kota misalnya ini. Kemudian nah ini ada handphone. Handphone ini dari tahun ke tahun, bahkan bulan ke bulan ada terus yang keluar yang terbaru. Pokoknya setiap tahun tuh ada beberapa kali. Tinggal uangnya aja lagi kita. Ini ada tablet. Nah, ini dalam bidang pertanian tadi. Ini adalah alat untuk memanen jagung. Kedelapah lagi kita, tidak capek lagi kita pakai tangan. Ada alat pembuangannya. Nah, kemudian ini pipa. Misalnya kita berkebun pohon atau berkebun yang luas, sangat luas, kita tidak perlu lagi menyiram satu persatu secara manual. Tapi dengan alat ini sudah bisa, tinggal buka alatnya, kemudian alatnya sendiri yang membagi-bagikan air untuk tanaman-tanamannya. Kemudian ini ada pemancar. Nah, ini kalau dulu kan sederhana ini, kemudian sekarang lebih praktis, lebih canggih. Nah, HP zaman dulu seperti ini. Ini tidak bisa video call ini. Hanya bisa SMS dan telepon biasa. Ya, supaya lebih semangat, kita ikuti apa yang ada di video lah. Kita ice breaking. Ya. Ya. Oke, tadi setelah melakukan ice breaking, apakah kalian masih semangat? Semangat, ya. Ini akan Bapak tampilkan video tentang perkembangan teknologi dari zaman prasejarah sampai revolusi industri 4.0. Jumpa lagi di channel Indobo TV. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi kini semakin pesat. Perkembangan teknologi tidak akan ada habisnya. Tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan,
mengalami perkembangan. Bahkan sejak zaman Romawi kuno, teknologi sudah mulai dikenal. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat tradisional. Perkembangan memang sangat penting untuk kehidupan manusia, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan kehidupan manusia. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Berikut sejarah perkembangan teknologi. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. I don't need better grammar. Nomor 1. Perkembangan teknologi dimulai dari masa prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Mungkin kita sering mendengar tentang cerita penemuan api oleh manusia zaman dahulu. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini. Tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia cenderung memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri, seperti membuat pedang, kapak genggam, dan bejana bumbu. Ini merupakan teknologi-teknologi pada zaman kuno. Nomor 2. Zaman kuno. Di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah, sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentang waktunya cukup lama, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal mercusuar dan jam matahari. Pada zaman ini, manusia juga mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat pada tulisan. Nomor 3. Teknologi zaman pertengahan. Menurut beberapa sumber, zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot dari perkembangan teknologi pada masa kini adalah dari sisi seni. Pada masa kini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Pada masa ini, banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada masa ini atau pada zaman ini juga penjelajahan mulai diumum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini yang mempunyai kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini juga merubah perilaku sosial yang ada. Revolusi industri pertama terjadi pada abad 17, abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia, yang tentu saja tidak lepas dari teknologi. Sekarang kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nomor 5. Teknologi di abad 20. Pada masa ini, Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat. Dalam bidang militer, bom atom berhasil diciptakan. Transistor yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil seperti sekarang ini juga ditemukan. Pada akhir abad ini, internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersil. Perkembangan dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor. 1. Teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi ini di bidang ekonomi berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan bertransaksi secara real atau nyata,
atau berhadapan antar pembeli dengan penjual, maka kini beralih menjadi online. Selain itu, sistem pembayaran berubah menjadi e-money. Yang kedua, teknologi informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Seperti jika berita kebakaran yang terjadi di Australia yang terjadi pada beberapa waktu lalu, tentu kejadian ini sangat ramai dibicarakan karena berita sekarang sangat mudah tersebar melalui media yang ada. 3. Teknologi transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern. Jika dulu kita bepergian masih menggunakan delman becak, sepeda. Jika dulu kita bepergian masih menggunakan delman becak, sepeda, berdati, dan ketek. Namun kini semuanya lebih mudah karena banyaknya transportasi modern yang diciptakan seperti sepeda motor, pesawat, kapal, kereta cepat, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, seseorang dapat untuk mengangkut barangnya atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Teknologi komunikasi. Berkat kemajuan zaman, kini dapat berkomunikasi jarak jauh. Kita tidak perlu lagi menulis surat lalu mengantarnya pada pos dan menunggu selama berhari-hari. Karena kini kita bisa dengan mudahnya dapat mengirim pesan dengan teman kita yang berada di luar daerah ataupun luar negeri dalam sekali klik. Bahkan sekarang kita bisa telepon dan melihat muka teman kita secara langsung atau biasa disebut video call. Yang keempat, teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan yang jadi lebih baik. Seperti pendidikan berbasis komputer, tentu hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Model pembelajaran menggunakan komputer diantaranya Computer Based Instruction atau CBI, Computer Assisted Instruction atau CAI, Computer Based Training atau CBT, dan Computer Based Education atau CBE. Dengan adanya inovasi sistem pendidikan seperti ini, mungkin dapat meningkatkan minat murid dalam belajar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan Ya, sudahlah. Sudah tadi kalian saksikan bersama-sama video tentang perkembangan teknologi mulai zaman prasejarah sampai abad zaman sekarang, abad ke-20. Setelah kalian saksikan tadi, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya. Silakan. Siapa? Habibah? Ada pertanyaan kah? Zahra? Aulia? Saya ingin bertanya. Siapa? Ya, silakan Habibah. Iya. Arti zaman prasejarah itu di zaman yang istilahnya belum menggunakan teknologi, masih manual. Seperti misalnya ingin memasak, nah mereka menggunakan misalnya bambu atau daun-daun kering, kemudian batu. Ini batu ada yang menghasilkan api, itu digesek. Nah, kemudian terkena dengan serbuk bambu misalnya atau daun yang kering akan menyala. Tidak secepat sekarang ini, perjuangannya sangat sulit untuk mendapatkan menghasilkan api. Jadi itu yang dimaksud dengan zaman prasejarah, artinya belum ada teknologi yang canggih. Sekarang sekarang ada kompor gas, rice cooker. Nah, kalau dulu pakaian aja ada pakai pakaian atau
dari kulit apa namanya? Kulit-kulit pohon atau hewan. Dan tentunya prosesnya lama baru jadi. Nah, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Ya, silakan. Yang termasuk teknologi. Nah, yang sekarang ini, yang seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, teknologi banyak dalam bidang informasi. Dalam bidang informasi. Contohnya yang handphone tadi. Kemudian ada televisi. Nah, dulu tuh radio. Tentunya sekarang ini teknologi sudah mencakup di semua aspek, dari pendidikan tadi seperti yang dicontohkan di video tadi, bidang kesehatan, bidang alat transportasi, dan masih banyak konstruksi lah. Apalagi tadi? Apalagi? Konstruksi, kesehatan, pendidikan, komunikasi, nah, informasi dan lain-lain sebagainya. Apakah alat ini termasuk teknologi? Termasuk. Nah, kemudian ini apa ini namanya? Laptop. Apakah termasuk teknologi? Ya. Kemudian meja? Tidak. Termasuk. Semua termasuk kan? Nah, menggunakan alat-alat teknologi. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Berhubung pertanyaannya sudah habis, Bapak akan berikan tugas ya. Diisilah kisahnya. Nah, isilah. Ayo. Tulis nama dan hari ini, tanggal berapa? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Dikumpulkan. Semuanya sudah selesai mengerjakan tugas. Bapak mintakan Habibah untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, kalian simak baik-baik ya. Apakah jawaban Habibah ini betul ataupun salah? Ya? Ya. Silakan Habibah. Meja tidak pakai listrik. Ya. Apakah jawabannya betul? Betul. Betul. Terus? Penyedot debu. Penyedot debu.
Ada yang menggunakan listrik, ada yang tidak. Ada yang pakai baterai. Terus Sepeda motor, energi listrik, ya. kulkas, Ya. kipas angin, Ya. AC, tiga, AC, AC. Ya. sikat gigi, Tidak. pulpen, Tidak. Ya, ya. Pian, jawaban pian. televisi, Ya. radio, laptop, kamera digital, bubuk, kipas angin, window, kulkas, Ya. Ya. Tuh. Apakah jawaban dari teman kalian tadi, Habibah dan Rida tadi, ya apa yang termasuk dalam teknologi? Apakah ada juga yang tidak termasuk? Iya, betul. Selanjutnya Bapak mintakan kalian untuk mengamati benda-benda yang berhubungan dengan teknologi. Maju 2 orang, Zahra dan Aulia. Maju. Maju. Sini. Di sini ada speaker. Kemudian ini ada laptop. Sini. Sini lihat. Nah, kalian ambil kertas sama pulpen. Pada layar. Ya sudah. 2 orang lagi, Faisal dan jangan sama tadi sudahnya. Sipak ya. Masih maju sini. Bawa kertas, pulpen. Terus. Pian mengamati ini. Nah, nih speaker, baca. Speaker. Kesannya kita mengamati sana. Nah, ya, speaker akan menyala apabila speaker akan menyala tadi Anissa Bapak suruh mengamati salah satu dari alat teknologi yang ada di sekitar kita ini. Di antaranya tadi ada laptop, handphone, speaker, dan pian mengamati tentang laptop. Silakan sampaikan. laptop akan menyala apabila dicolok listrik. Jadi setelah tombol ini tali kabelnya dicolok maka akan di tombol on off-nya ditekan akan menyala. Kemudian di layarnya ada. Oh iya betul. Ya silakan. Selanjutnya Sipa. Tadi Sipa mengamati apa? Speaker, ya. Speaker akan menyala apabila kabel dicolok ke listrik. Oh ya. Setelah kabel dicolok akan mengeluarkan suara apabila tombol polanya ditekan dan akan mati tombol on off ditekan. Oh, jadi apabila tombol on-nya dibuka akan menyala dan menghasilkan suara. Kemudian untuk mematikannya digeser ke off. Oh ya. Jadi fungsinya speaker ini untuk agar suara lebih keras. Oh iya. Ya silakan duduk. Tepuk tangannya. Iya. Demikian tadi penampilan teman kalian dalam mengamati benda-benda yang ada di yang mengandung unsur teknologi yang ada di ruang kelas kita ini. Jadi kesimpulannya adalah
Satu, perangkat elektronik atau komputer, smartphone, dan lainnya mempermudah komunikasi, pekerjaan, dan hiburan. Mereka memungkinkan akses informasi cepat dan efisien. Kemudian energi dan sumber dayanya, teknologi energi seperti listrik, tenaga surya, dan energi terbarukan membantu memenuhi kebutuhan energi kita dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian yang teknologi informasi, sistem informasi dan jaringan komputer memfasilitasi penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Dalam teknologi transformasi, keadaan kendaraan seperti mobil, kereta, pesawat terbang memungkinkan mobilitas dan transportasi barang dengan lebih cepat dan efektif. Dalam teknologi medis, peralatan medis seperti alat pemantau kesehatan, teknologi pencitraan medis, CT scan, dan perangkat bantu lainnya meningkatkan diagnosis dan pengobatan penyakit. Kemudian teknologi pertanian, alat dan mesin pertanian serta teknik seperti irigasi dan pemupukan membantu meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi pangan. Dan yang terakhir adalah teknologi di lingkungan, teknologi pengolahan limbah, pemantauan kualitas udara dan air, serta teknologi pengolahan sampah membantu menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Kemudian pelajaran kita, materi kita pada hari ini udah selesai. Kemudian kita istirahat dulu. Sebelum istirahat, salah satu silakan memimpin doa mau makan. Silakan Habibah. Arah ke sana. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Ikuti. Tadi sudah istirahat semuanya? Sudah jajan? Sudah bermain apa tadi? Bermain apa? Oh ya. Berarti sudah istirahat, sudah jajan, sudah bermain. Kalian akan lebih semangat lagi untuk pelajaran selanjutnya. Apakah kalian senang dengan pelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Senang. Ya. Apakah masih semangat? Semangat. Ya. Baca doa sesudah makan. Silakan. Ya. Nyaring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Sudah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, saatnya kita pulang. Hati-hati di jalan, tengok kiri kanan dulu sebelum menyeberang. Jangan dorong-dorongan. Hati-hati di jalan ya. Ya, sebelum pulang sebaiknya kita sebagai seorang yang patuh pada agama berdoa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kepada anak kami Nur Afifah Aspia. Nah. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw
bisawab. Ya. Demikianlah tadi bacaan doa dari anak kami Nurul Afifah Askia. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tertib. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita menambah ilmu kita lebih banyak mendapatkan ilmu. Nah, semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar, soleh dan solehah. Amin. Untuk penutupan ini Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Radio? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, bagaimana perasaannya saat melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Bapak? Alhamdulillah saya sangat lega dan senang karena sudah melakukan kegiatan yang dibimbing oleh Ibu dalam memonitoring kegiatan saya waktu pembelajaran kemarin. Ya, alhamdulillah ya Bapak. Apakah Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat tentang sosial emosional serta disiplin positif, Bapak? Ya Ibu, saya sudah melakukan pembelajarannya. Saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi untuk kontrol sosialnya dan disiplin positifnya masih kurang, Bu. Mengapa Bapak merasakan kontrol sosial dan emosional serta disiplin positif masih kurang? Ada beberapa faktor, Bu. Pertama, mungkin anak-anak kurang menguasai masalah itu. Kemudian saya masih agak kesulitan untuk mengontrol mereka dan memotivasi mereka supaya mereka lebih semangat dalam mengikuti pelajaran saya ini. Bagaimana nantinya Bapak bisa menanggulangi masalah ini? Saya akan mencoba membuat mereka bisa memahami bagaimana kontrol sosial emosional bisa menjadi penyemangat dalam belajar di kelas nanti, Bu. Oh iya, di kelas saat pembelajaran, apakah ada pola lain yang Bapak terapkan selain yang Bapak sampaikan tadi? Saya sudah mencoba menayangkan video-video untuk memotivasi mereka, karena biasanya kalau kita ngobrol saja mereka mungkin tidak bisa fokus, tapi karena ada layar di YouTube kemarin, LCD, jadi mereka lebih fokus dan bersemangat, Bu. Mereka senang ya Pak ya? Senang melihat materi yang akan Bapak ajarkan. Ya, mereka senang melihat gambar-gambar, video yang Bapak sampaikan saat pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan asesmennya Pak? Apakah sudah memenuhi target yang Bapak inginkan? Sudah, Bu. Saya langsung praktekkan bagaimana siswa meneliti contoh-contoh alat yang mengandung unsur teknologi. Saya contohkan dari yang zaman dulu kan HP cuma bisa SMS, sekarang sudah bisa video call, sudah bisa mencari-cari pelajaran-pelajaran di Google bisa. Kemudian dari alat-alat transportasi, ya contohkan dulu kan cuma banyak sepeda, sekarang sudah ada